Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah hari ya. Karena tadi sudah ada ceritanya, ada poin-poinnya, sejarahnya. Berarti sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan sampai hari esok ya. Agar apapun yang Bapak Ibu lakukan, ikhtiarkan harusnya bermanfaat ya. Berarti yang harus dilakukan adalah yang namanya segala kegiatan. Saya mau nanya dulu ya kepada Bapak Ibu. Betul atau tidak bahwa segala kegiatan apapun itu akan ada manfaatnya kalau ada tolak ukurnya. Seperti misalnya Bapak Ibu kerja, ya tolak ukurnya misalnya anggaplah jabatan meningkat, gaji meningkat, berarti pekerjaan Bapak Ibu semakin baik. Kan begitu ya? Jadi kalau saya perhatikan itu, manusia itu kalau urusan dunia saja ada tolak ukurnya, apalagi urusan akhirat. Berarti semua yang kita lakukan, apalagi berhubungan dengan kajian ilmu, yang kita akan nanti buka di dalam Al-Quran, harusnya ada tolak ukurnya. Salah satu tolak ukurnya apa ketika kita belajar mengaji dan mempraktikkan itu? Salah satunya, semakin lama Bapak Ibu hidup, harusnya semakin bahagia dunia dan akhirat. Logikanya, kalau Bapak Ibu hidup semakin bahagia, berarti satu, doa mudah dikabulkan. Yang kedua, semakin tenang di dalam menjalani kehidupan. Betul? Masalah mau ada mau tidak, Bapak Ibu sudah tidak jadi masalah. Karena semakin mudah menyelesaikan permasalahan. Nah, silakan dievaluasi ya. Dievaluasi. Selama ini Bapak Ibu di dalam menjalani hidup tuh kalau ada masalah masih pusing atau mulai sudah tenang dan mudah terselesaikan. Silakan Bapak Ibu evaluasi. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu ada masalah masih pusing, masih bingung, berarti Bapak Ibu harus mulai meningkatkan apa? Ilmu yang dipelajari yang berhubungan tentang permasalahan kehidupan. Karena kalau Bapak Ibu mau belajar seluruh kajian Al-Quran ya, sampai mati pun tidak akan pernah selesai. Ya. Kalau mau belajar seluruhnya nggak mungkin selesai. Cuman kalau saya pribadi, saran saya Bapak Ibu ya, kita ambil skala prioritas saja. Misalnya contoh ya, betul atau tidak bahwa salah satu ilmu yang harus kita kuasai salah satunya adalah ilmu untuk menyelesaikan masalah hidup. Karena kenyataannya semua orang yang hadir di sini pasti punya masalah. Dan kenyataannya kadang-kadang Bapak Ibu merasa sulit dalam menyelesaikan masalah. Padahal mohon maaf ya, di dalam Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan masalah hidup? Ada. Berarti kalau ada, logikanya menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Terus Bapak Ibu selama ini merasa mudah atau masih sulit? Nah, berarti kan apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus belajar bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini Bapak Ibu kaji, Bapak Ibu pelajari, itu bisa dipraktekkan dan diimplementasikan. Ya, contoh sederhana aja, contoh sederhana aja. Di dalam Al-Quran tuh ada nggak ilmu cara supaya pasangan kita berubah? Di dalam Al-Quran ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet, Pak? Hah? Saya tanya, benar nggak Al-Quran itu solusi hidup? Berarti semua permasalahan ada nggak solusinya dalam Al-Quran? Ada. Sekarang saya tanya, berarti kalau ada, menurut Bapak ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Ya, ada. Ya kan? Menurut Ibu di dalam Al-Quran ada nggak cara menyelesaikan suami yang centil? Ada juga. Ya, ayo makanya sekarang kita sayang Allah ridho Al-Quran dipakai. Ya, dan petunjuk itu semua ada di dalam Al-Quran, berarti tinggal sekarang mau diikuti atau tidak. Jujur Bapak Ibu semua, Bapak Ibu itu ketika punya masalah biasanya mengikuti petunjuk atau berpikir sendiri. Lah terus kita ngobrol tadi Al-Quran solusi hidup buat apa? Kan maksudnya Allah memberikan ujian kepada kita itu maksudnya nanti Bapak Ibu lihat petunjuknya, lalu jalani, lalu Allah buktikan lewat pertolongannya. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi tidak mungkin semua permasalahan itu tidak ada petunjuknya. Contoh, ketika kita dulu sekolah, kalau guru ingin menguji kita, itu tuh teorinya dulu baru ujian atau ujian dulu baru teori.
Ah? Kenapa teorinya dulu? Lah terus kalau ujian mau ngerjain apa kalau nggak tahu teorinya, betul nggak? Sekarang saya tanya, selevel guru saja kalau mau menguji, dikasih dulu teorinya. Setelah itu baru diuji. Sekarang ujian hidup dari Allah, ujiannya dulu atau teorinya dulu? Masa ujian dulu? Sebelum ibu lahir, Al-Quran sudah ada atau belum? Berarti teorinya dulu atau masalahnya dulu? Teorinya dulu. Biar apa? Biar apa dikasih teorinya dulu? Lah biar nggak pusing kan? Berarti harusnya yang benar ketika punya masalah itu pusing atau tidak? Nah ibu selama ini ketika punya masalah pusing atau tidak? Lah ibu tuh belajar nggak teorinya? Lah kalau belajar terus apa bedanya sama yang nggak belajar? Lah ngerti nggak Bapak ini? Jadi setiap ujian yang kita hadapi itu pasti sudah ada petunjuknya. Dari mana saya tahu? Kita mulai tadabbur Al-Quran. Surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Ya, mari kita mulai. Jadi nggak mungkin Bu, ujian itu nggak ada teorinya dulu tuh nggak mungkin. Nggak mungkin ujian itu nggak ada petunjuknya dulu tuh nggak mungkin. Surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami tidak berhubungnya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melipas. Ayat 3-nya. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Allah hendak menguji kita, tapi Allah bilang di ayat 3-nya, kami menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti setiap ujian yang Bapak Ibu jalani, harusnya sudah ada petunjuknya. Masalah Bapak Ibu sekarang belum tahu atau memang belum paham itu urusan nanti. Tapi rumusnya semua ujian itu sudah ada petunjuknya. Mohon maaf, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Mundur ke belakang aja. Kalau memang sudah ada petunjuknya, berarti sebesar apapun masalah Bapak Ibu, ya, mau berat, mau besar, mau kecil pun, kalau kita mengikuti petunjuk, selesai atau tidak? Kalau selesai, terus selama ini permasalahan Bapak Ibu itu apa? Enggak, yang membuat Bapak Ibu bingung, pusing, khawatir itu kenapa? Takut apa? Saya ulang lagi. Kalau semua ujian itu sudah ada petunjuknya, terus Bapak Ibu mengikuti petunjuknya, selesai atau tidak? Nah terus kalau gitu yang menjadi masalah Bapak Ibu selama ini itu apa? Enggak, jadi sebenarnya salah di mana ini? Salah di siapa? Bapak Ibu sadar selama ini Bapak Ibu yang salah bukan masalahnya. Terus kenapa nyalain masalahnya? Loh ini kita sudah dewasa semua loh Ibu. Masa muter-muter lagi masalah lagi, pusing lagi masalah. Loh terus petunjuk selama ini buat apa kalau begitu? Tuh. Jadi gini ya, kalau misalnya banyak orang yang curhat jamaah kepada saya tuh nggak cerita dulu masalahnya. Karena buat saya, masalah itu kan udah standar. Kenapa? Allah menguji sesuai kemampuan kan Pak. Jadi ketika Allah memberikan masalah, tidak mungkin Allah salah. Contoh, mungkin nggak seorang montir mobil disuruh nyuntik orang? Kenapa? Kan itu Bapak juga tahu. Berarti ketika masalah datang, ketika ujian datang, pasti sudah sesuai dengan kemampuan hambanya. Nggak mungkin nggak. Tinggal sekarang pilihannya mengikuti petunjuk atau pemikirannya sendiri. Kan itu aja sebenarnya. Jadi kalau ujian montir mobil biasanya ujiannya apa? Mesin mobil rusak kan begitu kan? Ganti oli betul? Ganti kopling kan begitu kan? Nggak mungkin tiba-tiba seorang montir disuruh nyuntik orang. Meskipun montir itu profesional, ibu mau nggak disuntik montir? Pasti nggak mau. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya sekarang yang harus Bapak Ibu sadari, ternyata rumusnya petunjuk itu pasti ada, urusan Bapak Ibu mengikuti atau tidak kembali kepada Bapak Ibu. Ya, makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, barang siapa mengikuti petunjukku,
tidak ada rasa, dia akan celaka dan tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Surat 20 ayat 123, 124. Surat Toha 123, 124. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Bapak Ibu untuk tidak menguasai permasalahan hidupnya masing-masing. Ya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan dicela. Ini siapa yang jamin? Kenapa Allah buat standar ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Allah, tidak akan sesat dan celaka. Allah kan buat standar ini. Ini maksudnya apa? Biar Bapak Ibu tahu Bapak Ibu tuh menjalani itu benar atau salah. Ya. Jadi Allah tuh ngasih tolak ukur. Kalau kamu mengikuti petunjuk, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Berarti bingung atau tenang? Kalau tersesat itu bingung atau tenang? Bingung. Ibu kalau punya masalah biasanya bingung atau tenang? Jadi Bapak Ibu selama ini apa? Nah. Ya, biar paham ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih bingung menghadapi masalah, ini tolak ukurnya. Kok menurut Al-Quran harusnya tenang. Tapi kok saya masih bingung. Nah itu yang perlu diperbaiki. Gitu loh. Ya, jelas sih? Terus apa kata Allah? Kalau tidak mengikuti petunjuk apa? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Standarnya apa kalau kita tidak mengikuti petunjuk? Hatinya, kehidupannya akan sempit. Masalah kecil pun akan membuat Bapak Ibu gelisah. Contoh sederhananya, Ibu diomongin tetangga, biasanya bahagia atau kesel? Nah. Saya ulang lagi soalnya ini kan hal yang sederhana ya. Ibu kalau diomongin tetangga biasanya kesel atau bahagia? Enggak, kalau diomongin bagus menurut saya nggak usah. Ibu misalnya diomongin tetangga, difitnah sama tetangga, biasanya bahagia atau kesel? Padahal menurut petunjuk, ibu tuh harus sabar atau marah. Tapi kenyataannya, nah kata Allah barang siapa berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi terbukti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk, pasti hatinya jadi sempit. Berarti yang jadi masalah itu ujiannya atau karena kita tidak mengikuti petunjuk. Jadi salah siapa kalau begitu? Ya sudah kalau begitu. Dievaluasi, diperbaiki. Berarti targetnya apa targetnya? Nanti mau diomongin tetangga apapun hatinya tetap lapang. Nah itu yang benar. Nah, kalau secara umumnya begitu ya. Tapi kalau secara ilmunya apa? Semua kejadian yang terjadi sudah atas izin. Kalau Allah yang mengizinkan, tugas Bapak Ibu menerima atau menolak. Berarti ketika tetangga mau ngomongin Bapak Ibu, terima atau tidak? Karena tetangganya atau karena izinnya? Ketika ibu menerima benar-benar sadar karena izin Allah, berdoa pasti dikabulkan. Berarti ibu butuh nggak diomongin orang? Kalau ingin doanya dikabulkan. Saya ulang ya, Allah memberikan kejadian tidak mungkin ada yang sia-sia. Tinggal sekarang Bapak Ibu pola berpikirnya, apakah menjadi masalah atau menjadi sarana, kan begitu aja. Ya, difitnah, dizolimi orang bisa jadi masalah, bisa. Bisa jadi sarana doa dikabulkan, bisa. Kan saya pernah ceritakan dulu kan. Gara-gara saya naik haji berturut-turut kan 2004, 2024, 2025. Gara-gara difitnah, dizolimi sama orang. Terus saya berdoa, akhirnya doa saya dikabulkan. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang menzolimi saya? Nah itu sudah jadi masalah apa berarti? Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ulang dulu ya. Jadi semua permasalahan apapun, kata kuncinya cuma satu, mengikuti petunjuk atau pemikiran sendiri. Baik, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya kita menjalani mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dengan masalah yang selama ini pun Bapak Ibu tidak bisa menolak. Ya. Kita mulai dari rumus pertama, tapi nanti kita akan kembangkan. Surat 3 ayat 160. Ini biasanya di kajian awal saya sering sampaikan. Surat Ali Imran
Surat 3 ayat 160. Ya. Mana? Oh. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Saya mau nanya ya Bapak Ibu ya. Manusia itu akan bahagia kalau keinginannya terwujud atau tidak terwujud. Terwujud ya. Makanya semua orang pasti di dalam hidupnya punya cita-cita, punya target, saya ingin apa. Betul? Nah, pertanyaan kedua. Sebesar apapun keinginan Bapak Ibu, semampu apapun Bapak Ibu, sekaya apapun Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, kalau keinginan itu tidak ditolong Allah, bisa nggak terwujud? Makanya tadi ayatnya apa? Sekali lagi Pak Andi ulang. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu? Berarti semua hajat apapun, semua keinginan kita apapun, itu bisa terwujud dengan pertolongan Allah. Dan mohon maaf, kalau Bapak Ibu sudah ikhtiar seperti apapun, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, bisa selesai atau tidak? Sekarang tolong dijawab dengan hati yang benar, pikiran yang bersih. Saya mau bertanya ya, berarti selama ini kita disuruh ikhtiar, itu tujuannya menyelesaikan permasalahan kita atau supaya Allah menolong permasalahan kita? Berarti cara ikhtiarnya beda atau sama? Tujuannya menyelesaikan masalah dengan pertolongan Allah. Saya ulang. Si fulan sakit. Ini sering saya bilang ya. Ketika si fulan sakit, dia pergi ke mana? Ke dokter. Supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Kan tadi saya udah bilang, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Berarti semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama ini, ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan, tujuannya supaya menyelesaikan masalahnya atau supaya Allah menolong. Berarti silahkan melakukan ikhtiar apapun, tapi dalam rangka Allah memberikan pertolongan, bukan dalam rangka menyelesaikan. Sekarang saya tanya, selama ini Bapak Ibu ikhtiar, itu niatnya menyelesaikan atau supaya Allah menolong? Nah, makanya akhirnya menjalani kehidupan yang sempit. Jadi saya lihat orang bermasalah itu Pak, bukan karena masalahnya. Dari niat awal dia salah. Harusnya niatnya supaya Allah menolong, bukan supaya menyelesaikan masalah. Kira-kira Bapak Ibu akan dihitung ibadah. Itu kalau niatnya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Menolong. Makanya Allah bilang, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi beribadah kepada Allah. Berarti apapun yang dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Caranya adalah memohon pertolongan Allah. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Berarti kalau gitu masalah jadi masalah nggak kalau kita minta tolong? Nah yang jadi masalah tuh karena ingin menyelesaikan atau minta tolong? Nah selama ini Bapak Ibu ingin menyelesaikan atau minta tolong? Kenapa nggak sama dengan petunjuknya? Tuh. Padahal mohon maaf ya. Lebih mudah minta tolong atau lebih mudah menyelesaikan? Nah terus kenapa Bapak Ibu senang yang sulit-sulit? Enggak, kurang bergairah atau tantangan gitu harus yang sulit? Loh saya tanya ya, Allah tuh menawarkan nggak pertolongan untuk kita? Berarti kalau Allah menawarkan, kalau saya minta tolong pasti dibantu nggak? Kayak saya misalnya minta tolong sama Pak Doni. Pak Doni tapi sebelum saya minta tolong dia bilang, "Ke, nanti kalau punya masalah ngomong sama saya. Nanti saya tolong." Kalau dia sudah menawarkan terus saya minta tolong, pasti ditolong nggak? Lah kalau begitu, kenapa Bapak Ibu nggak pakai minta tolong saja? Pertama pasti selesai,
ya kan? Yang kedua kita tidak pusing karena Allah yang menolong, tinggal kita memenuhi syarat bagaimana supaya Allah menolong, kan begitu aja harusnya. Jadi sebenarnya masalahnya di mana sih Bapak Ibu? Nah, di mana? Syaratnya tuh mudah atau sulit? Mau mudah mau sulit namanya syarat, bisa nggak kita negosiasi? Syarat itu mutlak atau negosiasi? Negosiasi. Ikut apa? Syarat, syarat. Kalau ibu pengen punya SIM harus ada KTP. Berarti mau nggak mau harus punya apa? KTP. Baru bisa buat SIM, masa harus dinegosi? Ini ideal ya, nggak usah dinaikin ke sana, nggak usah. Loh bukan, idealnya syarat itu mutlak, nggak mungkin negosiasi. Kalau negosiasi bukan syarat lagi dong namanya. Syarat, syarat. Syarat orang Islam apa? Sholat bisa ditawar jadi 3 waktu. Nggak bisa, yang sekarat aja tetap harus sholat kok masih sadar. Jadi syarat itu sesuatu yang tidak bisa ditolak atau dinego. Syaratnya apa? Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Syaratnya cuma itu sebenarnya. Dan itu mudah harusnya. Diulang dulu ya, ini kajian awal karena Bapak Ibu mungkin campur yang baru. Jadi saya mengulang dulu, nanti baru kajian lanjut. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Siapa yang menawarkan? Allah nawarkan apa? Allah nawarkan apa? Pertolongan. Diloi padi pelan-pelan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang nawarin siapa? Kata Allah sini kalau ingin ditolong, betul? Syaratnya apa? Sabar dan sholat. Tolong dijawab. Ini harusnya Bapak Ibu paham. Sabar itu perlu modal nggak? Sholat? Lah terus apa masalahnya? Lo sabar sholat nggak perlu modal terus berarti semua bisa nggak ditolong Allah? Bisa. Perlu DP ya? Nggak ada. Terus ibu masih sulit tuh kenapa ini? Jadi ibu selama itu ngaji tuh belajar apa? Lo tinggal sabar sholat dan benar dan waktu itu juga sering saya jelaskan kan? Bagaimana caranya sabar, bagaimana cara sholat khusyuk kan saya udah jelaskan dua-duanya. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak ditolong Allah. Harusnya begitu. Iya kan memang mau apa lagi? Saya mau bertanya nih, misalnya ya. Kan pilihan Bapak Ibu tadi saya bilang cuma 2, ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri kan? Kira-kira yang pasti selesai, mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri, yang pasti. Kalau yang tidak pasti, sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri. Jadi Bapak Ibu senang yang nggak pasti. Petunjuk yang dikasih. Wah. Oh. Padahal mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu ditanya, lebih baik Bapak Ibu ingin ngikuti yang pasti atau yang tidak pasti. Kenapa yang pasti-pasti? Biar tenang, biar jelas, biar tenang, nggak khawatir kan? Berarti kalau Bapak Ibu khawatir, pasti Bapak Ibu nggak ngikuti petunjuk. Berarti pikiran ini dipakai untuk bagaimana menyelesaikan atau bagaimana untuk mengikuti petunjuk. Bapak Ibu dikasih pikiran sama Allah, itu tuh untuk menyelesaikan atau untuk mengikuti petunjuk. Maksudnya pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk. Jadi tolong hidup itu cuma sekali, jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang nggak pasti. Lebih baik kalau misalnya ada 2 pilihan, yang pasti yang tidak pasti, mending Bapak Ibu ambil yang pasti. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah janjikan itu pasti akan terjadi. 19 ayat 61. Ya. 19 ayat 61. Sesuatu yang Allah pastikan pasti akan terjadi. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih
kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti ketika Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, berarti Allah pasti akan menolong. Tinggal nanti Bapak Ibu belajar sabar yang benar, sholat yang benar. Setelah kajian saya, silakan belajar nanti di musola. Kalau yang belum, kalau yang sudah nanti kita kajian lanjutan ya dengan Ustadz Andi ya. Masa saya ulang lagi, kan nanti diulang lagi nanti ya bosan nantinya. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi silakan kalau yang belum belajar sabar sholat, nanti habis asar Ustadz Andi sediakan waktu paling setengah jam, nggak lama kok. Ya, belajar bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya sholat. Agar sabar sholat ini dikuasai, akhirnya setiap permasalahan ditolong. Setiap permasalahan ditolong. Begitu ya Bapak Ibu semua? Paham? Baik, kalau sudah paham kita masuk kepada materinya. Ini tadi mukadimah biar Bapak Ibu paham dulu ya. Materinya tadi di surat 57 ayat 20 sampai 23. Ya, kita masuk materinya sekarang. Surat 57 yang tadi ayat 20 sampai 23. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhatikan, kehidupan dunia ini katanya hanya permainan dan senda gurau. Mohon maaf ya, kalau memang kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau, harusnya ada nggak orang yang stres kalau permainan dan senda gurau? Tapi masih banyak orang menderita banyak stres. Berarti dia tuh tahu nggak cara bermain. Nah itu takutnya. Bapak Ibu main bola tapi pakai tangan, kan jadi offset terus ya. Kan ini yang salah. Nah, bagaimana caranya bermain di dalam dunia ini? Terus? Ya kan? Kok Antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Terus? Seperti yang Aduh. dan anak keturunan seperti jadinya Mati terus. Coba ini sama saya deh. sekarang kau. Jadi mati dengan sendiri. Oh iya nih. Oh baterainya habis. Baterai Kan? enggak? Hah? Baik. Coba pinjam Pak. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Ya. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu. Serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Perhatikan di sini poin kalimatnya. Seperti hujan, tanaman-tanamannya bagus pertama kali, hijau dan lain-lain. Kemudian tanaman itu menjadi kering, ya, dan kemudian menjadi hancur. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harusnya bisa simpulkan dari ayat ini. Apa maksudnya? Semua yang ada di dunia ini, mau Bapak Ibu miliki atau tidak miliki, mau Bapak Ibu capai atau tidak capai, pasti ada akhirnya nggak? Pasti ya? Sesayang apapun ibu kepada suami, ujung-ujungnya hilang atau tidak? Hilang. Bisa diambil Allah atau diambil? Iya kan? Enggak, saya cuma ngasih tahu, ternyata apapun yang Bapak Ibu usahakan, apapun yang Bapak Ibu kejar, ternyata semua tetap akan menjadi hilang. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sadar bahwa dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini hanya sebagai sarana Bapak Ibu untuk menuju akhirat. Tinggal pertanyaannya, Bapak Ibu mau menjadikan dunia ini sebagai tujuan atau sebagai sarana menuju akhirat? Ayo. Benar. Saya sekarang tanya, kalau ingin sarana itu menuju akhirat, berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Oh saya nggak percaya jawabannya ya. Oh. Loh karena kalau Bapak Ibu ingin, kalau ingin akhirat menjadi tujuan utama, maka Ibu Bapak dirinya harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas amalan tertolak.
Iya, makanya ini saya mau nanya dulu. Kalau memang ibu ingin tujuan ibu akhirat, dunia ini sebagai sarana, langkah yang pertama, suka tidak suka, mau berat, mau sulit, Bapak Ibu harus ikhlas. Karena kalau Bapak Ibu beramal tidak ikhlas, percuma. Jadi saya ulang, berarti ikhlas itu kesadaran atau paksaan harusnya? Kesadaran. Mau ikhlaskan suaminya. Kerja, kerja. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya, ngerti ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bicara ayat ini, berarti langkah yang pertama Bapak Ibu harus meningkatkan keikhlasan. Mohon maaf, saya tanya ya, saya tanya ini. Menurut Bapak Ibu ini jawabannya jujur dulu ya. Ikhlas itu sulit atau mudah? Oke, sulit ya? Itu kan belum sadar kan? Baik, saya buka share. Ya, ya, nggak apa-apa. Panggil loncat dulu berarti. Nggak apa-apa. Surat 4 ayat 126. Berarti emang belum sadar ini. Pantesan sulit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Surat 4 ayat 126. Apa kata Allah? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa ini maksudnya? Semua milik Allah. Berarti kita punya nggak? Nggak punya apa-apa kok sulit ikhlas itu gimana ceritanya? Nah, subhanallah. Tuh, kenapa ibu ikhlas? Tuh. Ah. Saya ulang. Kalau kita memiliki sesuatu, mudah atau sulit ikhlasnya? Kalau memiliki, sulit. Tapi kalau kita tidak memiliki sesuatu, mudah atau sulit? Coba baca lagi ayatnya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti kita punya apa? Lo nggak punya apa-apa kok sulit ikhlas? Tuh. Nggak apa-apa, yang penting ibu di sini sadar masalah keluar dari pesantren nggak sadar nanti nyanyi lagi kan gitu aja kan? Iya. Oke, saya kasih kata kunci dulu ya. Berarti kalau ingin ikhlas, kita harus mulai melatih. Dari yang merasa memiliki, menjadi mulai menyadari bahwa kita itu titipan. Kan gitu aja harusnya Pak. Saya ngerti ini tidak instan, perlu proses. Tapi kalau tidak dari mulai kesadaran bahwa apa yang di langit dan di bumi milik Allah, Bapak Ibu tetap akan sulit nanti. Ya, saya ulang ya. Jadi langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin ikhlas, kita mulai dari mana? Niatnya. Niatnya ya. Bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan, semua akan bermakna, bermanfaat hanya karena Allah. Pertanyaan saya, berarti cirinya orang karena Allah, ada nggak kekecewaan? Karena Allah. Nah, itu tolak ukurnya. Silakan Bapak Ibu melakukan kegiatan, tapi misalnya tiba-tiba Bapak Ibu sakit hati, Bapak Ibu kecewa. Itu cek, pasti ada bukan karena Allah di situ. Jadi Allah tuh ngasih rasa yang tidak bisa Bapak Ibu rekayasa. Orang kecewa, orang menerima, bisa kira-kira menurut Ibu sama atau tidak? Pasti tidak. Dan pasti Bapak Ibu akan merasakan. Saya menerima, saya kecewa itu pasti bisa merasakan. Makanya coba Bapak Ibu mulai latihan. Bahwa apapun yang dilakukan niat karena Allah. Contoh, ada orang misalnya kesulitan. Berarti ibu nolong dia karena kasihan atau karena Allah? Nah, kan gitu ya. Ibu akhirnya tolong nih. Satu karena Allah, satu karena kasihan misalnya. Tiba-tiba orang yang ditolong itu besoknya atau seminggu kemudian ngomongin Bapak Ibu di belakang. Dan ibu dengar, tersinggung atau tidak? Kalau karena Allah tidak akan tersinggung, kalau kasihan pasti akan tersinggung. Nah ternyata sebenarnya kejadian itu Allah buat untuk melatih diri kita Bu. Menakar apa? Menakar keikhlasan kita. Jadi orang ikhlas dan tidak ikhlas, ternyata kita tahu kok dalam hati masing-masing. Gak mungkin enggak. Ibu bapak ikhlas atau tidak, itu pun ketahuan. Yang kedua misalnya,
Berdoa itu karena hanya menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan? Kalau memang niatnya hanya menjalankan perintah, terus Allah belum mengabulkan, ibu kecewa atau tetap berdoa saja istiqomah? Semua akan terlihat dari sikap dan akhlak Bapak Ibu saat menjalani ujian nanti. Sekarang terakhir saya tanya ya, sebesar apapun ujian kita, kalau Bapak Ibu ikhlas menjalani, besar atau jadi ringan? Jadi buat orang ikhlas itu tidak ada ujian besar, tidak ada ujian kecil. Karena buat hatinya, dia tetap menjadi ringan. Kenapa bisa ringan? Karena memang Allah yang membuat hatinya menjadi ringan. Dan Allah berjanji, orang-orang ikhlas itu dijaga oleh Allah dari godaan setan. 17 ayat 65. Ya, jadi nggak ada yang namanya kecewa kalau kita mulai berlatih ikhlas. Tapi kan Ustadz, silahkan itu proses dong, meningkat kok. Kan dari tidak ikhlas menjadi ikhlas kan perlu proses ya, tapi perlu dilatih. Kalau tidak nggak akan bisa. Surat 17 ayat 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Hamba-hamba Allah tuh yang ikhlas atau yang tidak ikhlas? Yang orientasinya dunia atau akhirat? Tapi sebagai sarananya di dunia. Berarti kita tetap butuh dunia nggak? Butuh untuk menuju ke akhirat. Ya, betul? Terus diulang lagi. Dan Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. ingat ya kata kuncinya ya. Berarti saya simpulkan ya. Kalau Bapak Ibu ikhlas, berarti Bapak Ibu akan lolos dari godaan iblis. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, pasti akan digoda oleh iblis. Muncullah kekesalan, ketidakpuasan, merasa terzolimi, merasa tidak adil. Itu pasti akan muncul. Karena iblis akan berusaha bagaimana caranya agar orientasi Bapak Ibu selama ini hidup yang penting dunia. Untung rugi, benar salah, kalah atau menang. Makanya orang yang tidak ikhlas akan dipermainkan di dalam kehidupan dunia. Kalau Bapak Ibu ikhlas, insya Allah Bapak Ibu bisa mempermainkan kehidupan dunia. Jadi saya tanya sekarang, berarti suka tidak suka, kalau ibu ingin selamat di dalam kehidupan dunia, langkah yang pertama apa? Melatih keikhlasan. Langkah yang pertama latihan. Kan dulu saya sering sampaikan ya, kalau ingin latihan ikhlas, yang penting kan harusnya plong hatinya ya. Waktu itu sering saya sampaikan ya. Coba saya mau tanya nih. Bapak Ibu tuh lebih plong mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? Saya nggak tanya besar kecil, nggak lebih plong mana? Ya jujur lah, kira-kira 2.000 atau 100.000? Ya sudah kalau plongnya 2.000, uang 100.000 cairkan jadi 2.000-an. Lah, oh iya kan? Latih. Iya latihan kan lempar 2.000 katanya nggak kepikir. Ya udah latihan mendidik agar jiwa ikhlasnya muncul. Karena kalau tidak istiqomah jiwa ikhlasnya akan muncul Bapak Ibu. Ya gini. Saya bisa dikatakan dermawan ketika saya sedekah 1 kali atau terus menerus. Nah itu caranya jadi mendidik diri kita. Nggak apa-apa 2.000 kan 2.000 berarti jadi 50 kali ya. Kasih. Jadi mendidik Pak. Perlu ngelihat objek yang dikasih atau karena Allah saja. Nanti kebiasaan latihan. Setelah 2.000 coba 5.000 masih berefek nggak? Ya latihan lagi 10.000 berefek nggak? Begitu aja. Karena ternyata memang manusia itu harus ditumbuhkan dulu jiwanya. Oh, orang dermawan itu berarti pasti dia sudah melakukan istiqomah terus menerus. Kalau sekali kan mungkin dibilang dermawan baru sekali. Ya, bisa ya? Ikhlas itu begitu. Menumbuhkan jiwa ikhlas berarti Bapak Ibu harus latihan. Contoh, ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Dirubah. Suami baik tidak baik, ibu tetap taat. Ini perlu latihan. Ya orang apa deh? Benar apa? Saya ulang dulu ya.
Kalau Bapak Ibu sudah tumbuh jiwa ikhlas, apa janji Allah kepada orang yang ikhlas? Doanya dikabulkan. Kan selesai semua, mohon maaf. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa dikabulkan selesai nggak masalahnya. Nah, terus kenapa nggak menumbuhkan jiwa ikhlas? Kan tinggal berlatih, Pak. Masa 2000 susah, kan 2000, 2000, 2000. Tapi jiwa ikhlasnya akan mulai muncul. Ketika jiwa ikhlasnya muncul, Bapak Ibu sudah tidak melihat orang tapi hanya melihat karena Allahnya, maka doa Bapak Ibu pasti dikabulkan. Allah janjinya begitu. Di mana? Di surat 29 ayat 65. Allah mengabulkan doa orang-orang yang ikhlas kepadanya. Enggak sesuatu yang sulit kok Pak, Bu. Dilatih aja. Iya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Coba orang berdoa dengan ikhlas. Di tengah laut mohon dikembalikan ke darat. Ya, terus? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, Dikabulkannya doanya? Kenapa dia dikabulkan? Karena ikhlas hatinya. Makanya Bapak Ibu latih jiwa yang ikhlas. Maka nanti sebesar apapun masalah, sesulit apapun masalah, suami misalnya sepelit apapun, anak sebandel apapun. Kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, maka pasti akan berubah seperti itu. Berarti Allah membuat masalah itu salah satu tujuannya membuat Bapak Ibu jadi apa? Ikhlas. Kenapa ikhlas itu penting? 15, 39, dan 40. Nah, sebenarnya ayatnya itu aja sebenarnya. Surat 15, 39, 40. Kenapa ikhlas itu penting? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iblis berkata, Nah, ini musuh siapa? Ah, siapa? Iblis ya, bala tentaranya setan, jin dan manusia yang dikuasai iblis. Terus? Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Cara menyesatkan iblis berarti bagaimana? Iblis kalau ingin menyesatkan kita bagaimana caranya? Dibuatlah Bapak Ibu bukan karena Allah. Karena egonya, karena harga dirinya, karena nama baiknya. Itu yang diributkan. Padahal itu sudah dikuasai oleh iblis. Mohon maaf ya. Ibu itu lebih senang dipuji, dihargai, atau dihina. Benar kan? Benar nggak? Padahal kalau semua karena Allah, pengaruh nggak itu pujian atau hinaan? Harusnya enggak. Nah ini tolak ukurnya yang benar ya. Baik, jadi iblis akan menyesatkan kita. Yang penting Bapak Ibu jangan karena Allah. Terus benar nggak ayat 40-nya? Kecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Berarti ada golongan yang tidak digoda yaitu yang muklisin atau muklasin. Kalau Arabnya kan terpilih itu muklasin ya. Muklasin, jelas ini? Nah lihat, berarti ikhlas itu apa? Kata Allah di 41-nya. Ya Allah berfirman, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku. Berarti ikhlas itu apa? Jalan yang lurus menuju kepada Allah. Cirinya hatinya selalu lapang. Mau suami pulang nggak pulang, terserah. Nah, ah, loh kalau ibu sudah tumbuh jiwa ikhlas, nanti jadi mudah. Kan Bapak Ibu tinggal doa tadi. Ketika Bapak Ibu ikhlas tinggal doa, ingin apa, nanti dikabulkan sama Allah. Tolong dimulai dipraktekkan ya. Nggak perlu harus ikhlas tuh. Pokoknya menuju sana pun biasanya Allah sudah mulai mengabulkan itu. Bapak Ibu menuju ikhlas pun biasanya sudah dikabulkan. Kenapa? Kita satu langkah, Allah 10 langkah. Kita berjalan, Allah berlari. Bapak Ibu sudah menuju saja ikhlas, Allah pasti menyambutnya. Makanya pasti pembuktiannya, doanya mulailah dikabulkan yang selama ini mungkin sulit. Gitu. Jadi sekarang saya tanya, kalau ibu ingin latihan ikhlas, perlu atau bapak ingin latihan ikhlas, perlu pasangan yang ikhlas atau yang tidak ikhlas? Kalau ingin latihan, berarti ibu bapak perlu pasangan yang nggak ikhlas buat latihan. Lah, lah kalau ikhlas kita ikhlas gimana mau latihan? Itu. Ngerti ya cara berpikirnya? Jadi apapun di depan mata kita,
Pilihannya cuma dua, bisa dijadikan masalah atau sarana meningkatkan keimanan atau ibadah kepada Allah. Padahal kalau orang beriman, pasti ujian itu dipakai sarana untuk meningkatkan keimanan. Tapi kalau yang kurang iman, ujian itu pasti dianggap sebagai penderitaan. Ayo jujur. Padahal Allah tidak ada niatan sedikit pun untuk menzolimi hambanya. Berarti ujian apapun yang Bapak Ibu sekarang terima, itu hanya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan Bapak Ibu kepada Allah. Berarti Allah baik nggak memberikan ujian? Kalau baik harusnya diterima baik-baik atau dengan emosi? Diterima ngomongnya apa? Suami keluar dari kerja, suami ngasih uang, soleha sekali Ibu Saudara. Oh ikhlas yang nggak punya suami ya? Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Silakan Pak. Saya kan mau nanya dalam menyeimbangkan yang tadi Pak bilang itu dengan ini ayat Allah tidak akan mengubah kaum apabila kamu tidak mengubah dirinya sendiri. Itu bagaimana? Surat 8 ayat 53. Mari kita lihat ya. Surat 8 ayat 53. Ini banyak yang salah menafsirkannya. Coba kita buka. Surat 8 ayat 53 atau surat 13 ayat 11 itu dua ayat di Al-Quran itu cuma itu. Silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat ya yang diberikannya kepada suatu kaum. Berarti yang merubah siapa? Allah. Dasarnya Allah merubah apa? Dasarnya apa? Coba terus. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita disuruh merubah diri atau keadaan? Bapak Ibu selama ini merubah diri atau keadaan? Kenapa nggak sama dengan ayat ini? Kita jadi ikhlas, doa kita dikabulkan, maka pasangan akan berubah. Bukan kita merubah pasangan. Saya ulang ya. Biasanya, mohon maaf ya biasanya. Bapak Ibu tuh ingin merubah pasangan atau ingin merubah diri dulu jadi ikhlas, barulah Allah rubah pasangannya. Kenyataannya Bapak Ibu tuh biasanya ingin merubah pasangan atau merubah diri. Jadi Bapak Ibu dulu sekolah kalau dikasih ujian soal yang dirubah. Jadi semua itu Pak merubah dirinya. Kalau Bapak Ibu sabar sholatnya benar, ditolong Allah. Berarti penyakit pasti sembuh, hutang pasti lunas. Makanya ini ayatnya itu belum selesai itu. Jadi Allah tidak akan merubah suatu nikmat keadaan suatu kaum itu berdasarkan perubahan dirinya. Makanya kata Rasul, musuh terbesar itu iblis atau dirinya sendiri. Berubah hawa nafsu kitanya. Makanya nafsu bertingkat-tingkat akhirnya jangan jadi 7 tingkat. Udah sama ya? Jadi bukan kita merubah pasangan. Kita rubah diri kita jadi ikhlas. Baru kita berdoa kepada Allah. Baru Allah bolak-balikan hatinya. Maka otomatis pasangan kita berubah. Kenapa tolak ukurnya harus berubah? Bapak sudah benar atau tidak, tolak ukurnya pasti pasangannya berubah atau tidak. Berarti saya balik ya. Berarti kalau sekarang pasangan Bapak Ibu belum berubah-berubah, pasti Bapak Ibu bukan merubah diri, tapi ingin merubah pasangannya. Kalau Nabi Muhammad bisa merubah orang lain Pak, nggak mungkin pamannya mati dalam keadaan kafir. 28 ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Nabi Muhammad kan sedih. Abu Thalib itu kan pamannya mensupport kan. Tapi kenapa dalam keadaan akhirnya tetap ditegur sama Allah, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Berarti tetap yang memberi petunjuk siapa terus? Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Berarti tugas kita hanya merubah diri kita, ya. Tapi ikhtiar wajib gak? Ikhtiar itu untuk menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah itulah menjadi sabar, menjadi ikhlas, menjadi tawakal. Maka otomatis Allah bukakan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu tuh nggak disuruh membukakan jalan keluar, enggak. Bapak Ibu tuh disuruh beribadah, maka Allah yang mengatur jalan keluarnya. Makanya di 65 ayat 2 ada barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah, aku tidak meminta rezeki kepadamu, akulah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi itu sudah dijelaskan.
Jelas Bapak Ibu nih? Bagus. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya balik lagi ke ayat yang tadi kita bahas. Baik, 57 ayat 20 sampai 23 tadi. 20-nya udah ya? 21 sekarang 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi Terus? yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah dan Hmm. Rasul-Nya. Baik, jadi dunia ini adalah kesenangan yang palsu. Maka karena palsu, tujuan Bapak Ibu hidup di dunia ini adalah memaksimalkan dunia ini sebagai sarana apa? Memaksimalkan dunia ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Maka di situ harus muncul keikhlasan, ya, ketakwaan kepada Allah agar hidup di dunia ini menjadi mudah. Ya, saya tanya. Kira-kira ada nggak cara mudah untuk menjalani hidup di dunia? Kan selama ini Bapak Ibu merasa sulit-sulit ya. Mohon maaf, Bapak Ibu dari rumah ke sini jalannya sulit atau mudah? Ada nggak cari mudah? Saya tadi Pak nggak pakai jalan macet Pak. Kan Bapak Ibu kalau pakai tol kan belok kanan. Saya diarahkan Google Maps belok kiri dan gak macet langsung masuk dari situ. Tuh. Berarti sebenarnya tergantung mudah atau sulit itu tergantung siapa berarti? Saya ulang, ada nggak cara hidup di dunia agar mudah? Ada. 65 ayat 4. Surat 65 ayat 4 langsung yang berkata. Jadi di dalam Al-Quran itu ada apa caranya Pak? Ya, Bapak Ibu tinggal mau menjalani atau tidak? Surat 65 ayat 4. Apa kata Allah? Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ayo, ada nggak cara mudah kepada Allah? Apa caranya? Bertakwa kepada Allah. Berarti sekarang Bapak Ibu harus mengerti apa yang harus dilakukan kalau kita ingin bertakwa. Kan itu aja kan Pak Ibu? Berarti sekarang kalau Bapak Ibu masih menghadapi kesulitan, masih sulit dalam segala urusan, berarti kurang. Ya sudah kalau begitu. Jadi ada namanya masalah yang sulit bagi orang yang bertakwa? Tidak ada. Baik, kita akan mulai ya. Jadi bertakwa itu apa Bapak Ibu? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu definisi kan? Sekarang saya tanya, langkah demi langkah. Kalau cuma sekedar definisi, tapi ibu tidak diajari langkah demi langkah, nggak akan bisa. Apa langkah demi langkahnya? Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Satu, kalau bicara dengan ayat-ayat Allah, berarti pilihannya apa? Percaya atau tidak percaya, bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Awas hati dulu. Saya ulang. Kalau coba sekali lagi Pak. Ayat Al-Baqarah ayat 2 sama ayat 4. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu bicara Al-Quran, berarti poinnya percaya tidak percaya ya, bukan masuk akal tidak masuk akal ya, Bapak Ibu ya. Saya ulang. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti saat Bapak Ibu menjalani hidup, pasti ada hal-hal yang sudah di luar akal. Uang dari mana ya Allah? Ini harusnya yakin atau pikiran? Nah, Ibu kalau misalnya besok harus bayar uang, harus bayar hutang, harus bayar anak kuliah. Ibu sekarang nggak punya uang. Biasanya yakin atau mikir? Ah. Coba baca lagi. Makanya ini saya tanamkan dulu pondasinya ya. Kalau ingin bertakwa ya silakan. Ini tidak ada keraguan. Jadi ini tidak bicara masuk akal, tidak masuk akal ya. Yakin dan tidak yakin. Saya buktikan. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Masuk akal atau enggak kalau itu? Ayo coba Bapak, dari mana ceritanya akal bisa menangkap? Nabi Ibrahim soleh enggak? Nabi Ismail soleh enggak? Terus Allah yang maha baik nyuruh nyembelih, ayo.
Di pikiran Bapak Ibu, kalau itu perintahnya kepada Bapak Ibu, apa yang di pikiran Bapak Ibu? Ayo. Makanya saya bilang, kalau sudah bicara ayat Al-Quran itu bukan masuk akal, tidak masuk akal. Bapak Ibu yakin atau tidak? Saya tanya, Bapak Ibu yakin nggak bahwa semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, itu pasti Allah akan menolong? Seorang. Bapak Ibu yakin nggak semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu pasti Allah akan menolong? Yakin atau tidak? Kalau yakin itu berarti di awal sampai nanti akhir Allah menolong. Boleh nggak khawatir? Oh. Kenyataannya Ibu pas punya masalah, yakin atau khawatir? Nah, itu kan jadi nggak nyambung. Lah makanya saya sekarang luruskan dulu. Jadi kalau ibu mau pakai petunjuk Al-Quran, yang pertama awas, tidak ada keraguan. Sedikit saja Bapak Ibu keraguan, maka tidak akan terjadi apa yang Allah janjikan. Janji Allah itu akan terjadi kepada orang yang yakin atau yang kurang yakin. Yakin. Makanya mau bicara masalah apapun silahkan. Tapi pertanyaannya saat Bapak Ibu curhat masalah, sebenarnya Bapak Ibu itu yakinnya Allah akan menolong. Kalau yakin, buktikan dengan sikap saat menjalani ujian itu. Sampai nanti Allah memberikan pertolongan. Dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang yakin. Kenapa? Karena memang Allah berjanji. Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Ketika yakin, maka itu yang terjadi. Ketika tidak yakin, maka Allah biarkan sampai Bapak Ibu yakin. Padahal kalau direnungkan ya, yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah itu apa? Halo? Nggak, yang membuat Bapak Ibu kurang yakin sama Allah ada nggak? Iya, yang gimana nggak ada pilihan? Ah, iya makanya lingkungannya harus yang benar kan begitu kan? Tapi menurut Al-Quran boleh nggak ragu-ragu? Oh sih hati-hati ya. Jadi kegagalan Bapak Ibu saat diberi ujian awalnya apa? Bukan masalah ujiannya. Keraguan terhadap apapun yang Allah janjikan. Dari awal berarti sudah gagal. Gitu. Aduh dari mana nih uangnya? Bagaimana menyelesaikan? Allah tidak bicara kemampuan Bapak Ibu. Allah cuma bicara keyakinan. Makanya disuruh minta tolong bukan disuruh menyelesaikan kan? Mohon maaf. Kalau disuruh minta tolong berarti bicaranya keyakinan atau kemampuan? Kalau disuruh menyelesaikan kemampuan atau keyakinan? Padahal Allah mintanya kepada Bapak itu kemampuan atau keyakinan. Kenapa Bapak Ibu jadi ngukur dengan kemampuan? Silahkan Pak. Ya, betul. Oke, saya tanya ya. Menurut Bapak Ibu, yang terbaik itu yang Allah putuskan atau yang Bapak Ibu inginkan? Saya ngaji nih. Paham nggak Pak ini Pak? Kan itu nanti prosesnya. Saya akan jelaskan itu. Cuman pertanyaan saya, jadi saya ulang, ini bukan masalah Bapak Ibu mampu atau tidak dalam menjalani masalah. Enggak. Ini masalah yakin dan tidak yakin. Dan biasanya kegagalan orang itu bukan saat masalahnya. Pas awal pukulannya. Karena pas awal udah, aduh gimana nih. Bagaimana uang dari mana. Kan sudah begitu kan biasanya berpikirnya kan. Karena memang target setan agar Bapak Ibu ragu kepada janji Allah. 57 ayat 14. Di situ. Jadi pas awal tidak ada keraguan, setan harus membuat Bapak Ibu ragu-ragu. Dibuat gitu aja terus bertahun-tahun. Dan gak sadar-sadar Pak. Sampai sekarang. 57 ayat 14. Benar gak setan itu akan merusak keraguan keyakinan Bapak Ibu kepada Allah? Ayat 14. 57 ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Bagaimana caranya mencelakakan diri? Perhatikan. Dan kamu hanya meragukan janji Allah. Ini awalnya Pak. Kenapa bisa diragukan terus? Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Jadi Bapak Ibu tuh dari awal saja setan tuh udah merusak apa? Keyakinan.
Padahal ayat-ayat Al-Quran Allah bilang tidak ada keraguan. Berarti ini kan perang antara keyakinan dan keraguan. Pikiran masih berpikir bagaimana, keimanan harusnya saya yakin. Dan ini terus-terusan begitu. Nanti diajarkan caranya beriman dulu ya Pak. Biar tahu akal kapan, iman kapan. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya yang perlu sekarang Bapak Ibu pahami, metodologi itu bagaimana. Karena selama ini, mohon maaf ya, benar nggak salah satu tujuan Allah menguji itu untuk meningkatkan keyakinan? Berarti objeknya iman atau akal? Iman. Kenapa Bapak Ibu dikasih masalah jadi pakai akal? Berarti akal buat apa? Akal dipakai buat mengikuti petunjuk-petunjuk agar menuju keimanan. Bukan dipakai mikir besok bagaimana. Saya mau nanya, rezeki itu keyakinan atau keakalan? Ibu kalau masalah rezeki biasanya mikir atau yakin? Iya, padahal rezeki itu yakin atau mikir? Yakin bukan mikir. Solusi hidup, yakin atau mikir? Solusi hidup. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Berarti solusi hidup itu yakin atau mikir? Yakin bukan mikir, Pak. Betul. Makanya Allah sempurnakan dengan Al-Quran kan? Karena kita tidak sempurna, berarti kita mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri. Udah tahu nggak sempurna, mikir lagi sendiri. Ya makin nggak sempurna nantinya. Makanya karena kita tidak sempurna, makanya kita mengikuti petunjuk. Bukan mikir sendiri. Ayo alasan apa lagi? Iya nggak apa-apa. Kenapa pas pulang nggak ngerti lagi? Karena memang ibu nanti dipaksa agar istiqomah. Tuh ada yang dari angkatan 1 sampai sekarang ikut terus siapa boyfriend mana? Ada yang tiap bulan datang ke sini. Gak apa-apa. Kan perjalanan ibu udah luar biasa tuh hitungan roda banyak dari rumah ke sini udah berapa. Tidur di sini berapa, balik ke rumah. Pokoknya selama ibu safar itu dihitung terus Pak argonya. Semakin jauh makanya ibu nanti muter ke Sukabumi dulu terus baru balik ke rumah. Paham ya? Jadi nanti kita akan fokus. Nanti insya Allah kajian malam kita bahas tentang masalah keyakinan itu ya. Jadi intinya sekarang silahkan ya. Bapak Ibu harus mulai membiasakan diri. Ini kan cuma masalah kebiasaan. Jujur aja ya. Manusia itu terbiasa kalau dikasih ujian. Biasanya mikir atau yakin dulu. Terbiasanya mikir, nah ini saya akan rubah mindsetnya. Karena harus pertama itu keyakinannya dulu. Ya, jelas ya? Oke. Balik lagi Pak Andi ke 57 ayat 21 tadi. Oh 22 ya. Perhatikan 22 ini ya. Enggak 57 21 dulu biar tahu historinya tadi. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Terus? Dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Nah, sekarang gini ya Bapak Ibu ya. Ini saya sering jelaskan. Setiap hari kita tuh berbuat dosa atau hanya melakukan berbuat pahala doang. Nah, nanti pesan saya sebelum tidur Bapak Ibu minta ampun. Ya. Ya Allah tolong ampuni segala dosa-dosa saya baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Itu harus sering Pak dilakukan. Ya. Gitu ya. Ini sederhananya ya. Agar besok minta ampun lagi. Besok minta ampun lagi. Kalau nanti Allah sudah mengampuni. Doanya gitu ya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Sejak dosa saya lahir. Sampai saat ini. Ya begitu ya doanya ya. Coba dilatih Bapak Ibu ya. Supaya hatinya apa? Bersih. Ya biar hatinya bersih ya. Kenapa hati bersih itu penting? 26, 88, 89. Kenapa hati yang bersih itu penting? Jam berapa Pak? Oh masih ya. Sampai seberapa sih? Iya. Oh berarti jam 3 kita mulai tanya jawab terus bisa. Kenapa hati kita harus bersih ya Bapak Ibu ini penting ya. 26 ayat 88 sampai 90. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Lihat.
Harta dan anak-anak tidak berguna. Padahal jujur saja di dunia pengaruh nggak tentang harta, dunia, dan anak-anak? Pengaruh kan? Tapi nanti sudah tidak ada gunanya. Terus apa yang paling berguna? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Ini penting ya. Hati yang bersih. Terus setelah itu? dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kebersihan hati itu lebih penting dari dunia dan isinya. Cara mudahnya sebelum tidur mohon ampun. Agar dihapuskan dosa-dosa kita baik sejak lahir hingga saat ini. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau guru saya malah buat alarm Pak tiap jam. Alarm bunyi, ya Allah ampunilah saya. Sejam sekali bunyi, ampunilah. Nggak apa-apa, kan menjadikan kebiasaan. Dan paling semenit 2 menit itu nggak masalah. Ya Bapak Ibu ya? Bisa? Baik, jadi caranya dunia ini sebagai sarana kita untuk beribadah, salah satunya memohon ampun setiap hari kepada Allah. 22-nya, silakan. Setiap bencana yang menimpa diri dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sekarang saya tanya, berarti semua rencana apapun yang kita lakukan, sudah belum Allah tulis rencana kita di dalam kitab Lauhul Mahfuz? Berarti kita mati Allah sudah tahu nggak rencananya? Sudah. Kita diuji? Sudah. Terus pertanyaan saya, kalau gitu kenapa kita tetap ikhtiar? Kalau memang sudah ditetapkan. Enggak, pertanyaan saya, kan semua rencana hidup kita Allah coba baca lagi ayat. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Tuh, terus? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Berarti pertanyaan saya, Allah sudah buat rencana nggak buat kita? Kira-kira rencana Allah tuh agar kita selamat atau celaka? Terus kenapa banyak yang celaka? Nah, karena manusia diberikan pilihan. Ada yang mau mengikuti rencana Allah, ada yang tidak mengikuti rencana Allah. Contoh ya, saya buktikan nih. Bapak Ibu selama ini ikut atau tidak? 10 ayat 109. Nih, contoh sederhana ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadar ini. Coba 10:109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Allah nyuruh kita mengikuti petunjuk, ya. Terus dalam menjalani masalah kita disuruh apa? Kenapa disuruh sabar? Karena kita tidak akan tahu kapan masalah kita selesai, betul? Berarti kalau Bapak Ibu ingin mengikuti rencana Allah, sabar atau marah? Sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah, ingin sabar atau ingin cepat selesai? Berarti Bapak Ibu mengikuti rencana Allah atau tidak? Jadi yang buat celaka siapa? Padahal Allah sudah buat rencana buat kita. Tinggal diikuti, insya Allah selamat. Cuman karena manusia diberikan pilihan hawa nafsu, akhirnya ada yang mengikuti petunjuk, ada yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Berarti masuk neraka tuh takdir atau salah sendiri? Salah sendiri. Jadi yang salah siapa? Setan. Paham nggak nih Bapak ini? Berarti rencana Allah itu supaya kita selamat atau tidak? Selamat. Cuman karena iblis sakit hati dan iblis sudah divonis Allah untuk ke neraka kan? Akhirnya udahlah. Box saja. Udah. Kita ajak manusia sebanyak-banyaknya untuk ke neraka. Tapi pilihan atau paksaan? Berarti kalau nggak ikut iblis boleh nggak? Sekarang saya tanya, ibu tuh kalau misalnya difitnah orang marah atau sabar? Marah tuh ngikutin siapa?
14 ayat 22. Masih manusiawi nih. 14 ayat 22. Coba lihat. Dan setan berkata, Siapa yang ngomong? Langsung setannya ngomong. Lewat siapa? Dengerin nih yang nyalain setan. dan setan berkata, perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tuh, kata setan apa janji? Benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Terus, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyerukan. Melainkan sekedar aku menyeru. Berarti memaksa atau cuma mengajak? Pilihannya di siapa? Di kita, Traks. Lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencegah aku, tetapi cegahlah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Tuh, kenapa Bapak Ibu tahu itu bisikan setan tapi Bapak Ibu ikuti? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perkuatanmu menyekutukan aku dengan Allah. Tuh, setannya bilang benar. Jadi saya tanya, berarti kalau Bapak Ibu ikut setan, yang setan siapa? Paham ini Bapak Ibu ini? Berarti ternyata semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk siapa? Berbuat jahat? 17 ayat 7. Sudah kalau begitu kenapa nyalain setan? Kenapa ibu ikut? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Udah, nah sekarang Bapak Ibu konsentrasi saja jadi orang yang ikhlas. Cirinya adalah doa-doanya mudah dikabulkan. Hatinya pasti tenang karena dijaga oleh Allah. Dan tidak bisa digoda oleh setan ketika Bapak Ibu ikhlas kepada Allah. Jadi penilaian apapun nanti bukan berdasarkan penilaian manusia. Tapi berdasarkan penilaian Allah. Saya tanya, berarti kalau Bapak Ibu nanti ikhlas, janji Allah akan terjadi nggak? Terjadi. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Itu pasti akan terjadi semua. Allah menurunkan ketenangan kepada hati orang yang beriman, itu pun akan terjadi. Allah menjamin rezeki setiap makhluk, itu pun akan terjadi. Hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kayak gini, misalnya si Fulan besok ditetapkan celaka. Terus dia bersedekah, bisa nggak berubah? 13 ayat 39, bisa. Surat 13 ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi bisa begitu Pak, meskipun sudah ditulis, tapi semua baik ya niatnya ya. Misalnya, tapi dia misalnya anggaplah dikuasai setan akhirnya tersesat dulu. Terus bertobat mau ampun yang tadinya mau celaka, oh jadi ditulis jadi masuk surga, bisa. Makanya Bapak Ibu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, selama kita tetap istiqomah mau merubah diri kita, insya Allah mati pun Allah bisa tetap husnul khotimah. Tenang saja, karena Allah maha luas rahmatnya. Tinggal kita benar-benar sungguh-sungguh untuk berbuat jadi orang yang baik. Namanya hijrah kan begitu sebenarnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan Mbak. Betul. Baik, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Allah itu maha pengampun atau tidak? Bagi siapa? Umatnya bagi siapa? Umatnya yang siapa? Yang bersungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulangi hal itu. Biasanya kita mau nampunnya, ya Allah insya Allah saya udah akan lagi lah ngelirik sana sini. Pokoknya saya setia sama istri saya misalnya ya. Besok lupa. Enggak, ini misal. Jadi kesungguhannya
Harus sungguh-sungguhnya ya. Karena lihat, maha baiknya Allah ya Pak ya, meskipun kita belum tobatnya 100%. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan tetapkan pahala di sisinya. Surat 4 ayat 100. Dan barang siapa bergerak di jalan Allah, Kembali ke jalan yang lurus, berusaha, berjanji tidak akan mengulangi lagi. niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat istirahat yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, Terus, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. jadi tetap akan dihitung sebagai suatu pahala kebaikan. Ya, tenang saja ya. Sampai sebelum ke kerongkongan atau tenggorokan. Ada lagi sebelum Bapak Ibu nanti tidur dan mandi ya saudara? Oh. Ya, ya. Oh wajib, wajib. Heeh, heeh. Ya. Oke. Saya tanya dulu ya. Sebenarnya nanti Allah tuh melihat ikhtiar Bapak Ibu tuh ya, sikapnya atau kemampuannya? Sikapnya, kan ikhtiarnya sama. Si fulan sakit ke dokter, tapi sikapnya saat menjalani itu ikhlas, sabar atau enggak. Nah Allah tuh lihat sikapnya itu. Kalau ke dokternya kan sama Bu, tapi bisa nggak sama-sama ke dokter tapi beda sikapnya? Beda, satu mengeluh, satu marah-marah, satu bersyukur, satu ikhlas, itu cepat yang mana? Itu kan tahu. Jadi ikhtiarnya tidak ada yang berubah. Utang berusaha untuk dilunasi. Dagang tetap harus berusaha untuk untung. Tapi sikap di dalam menjalani ikhtiar itu yang penting. Karena apa? Karena Allah lihat dari sikapnya. 52 ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus perhatikan, Allah mengawasi apa? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Allah mengawasi apa? Sikap kita dalam menjalani ibadah. Jadi hati-hati di sikapnya ya. Bapak Ibu ingin tahu akhlak orang itu mulia atau tidak, lihat aja saat diuji. Misalnya ilmunya tinggi, ngajinya kemana-mana, tapi kalau diuji masih pusing, evaluasi lagi. Karena seperti apapun ilmu Bapak Ibu, itu akan dibuktikan saat Bapak Ibu menjalani ujian hidupnya. Kalau dia memang benar-benar memahami, harusnya dia tenang, dia yakin, dan pasti dia ditolong oleh Allah. Jelas ya? Jadi Allah akan menguji sikapnya, akhlaknya.